Kunjungan ke Kochi Driving School, sebuah sekolah mengemudi terkenal di prefektur Kochi, Jepang. Dari luar, bangunan sekolah tampak modern dengan fasilitas yang tertata rapi, mulai dari lapangan praktik hingga ruang kelas berteknologi tinggi. Saat memasuki area sekolah, kami diajak berkeliling untuk melihat bagaimana proses latihan mengemudi dilakukan di sana. Di Jepang, keselamatan dan kedisiplinan menjadi prioritas utama dalam berkendara. Para siswa tidak hanya diajarkan cara mengoperasikan kendaraan, tetapi juga memahami budaya mengemudi di negara ini. Misalnya, mereka mempraktikkan aturan lalu lintas yang ketat, prioritas kepada pejalan kaki, termasuk berhenti sempurna di setiap persimpangan. Saat berdiskusi lebih jauh, kami mengetahui bahwa siswa asing menghadapi tantangan, seperti bahasa dan memahami tanda jalan yang unik di Jepang. Namun sekolah ini menyediakan panduan multibahasa, serta pelatihan tambahan untuk membantu mereka beradaptasi. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Salah satu fokus latihan juga adalah membiasakan siswa dengan jalan sempit yang sering ditemui di kota-kota kecil seperti Kochi. Pengalamannya sangat mendetail, mulai dari situasi jalanan hingga respons kendaraan. Dengan sistem pelatihan yang intensif dan terstruktur seperti ini, tidak heran jika pengemudi di Jepang dikenal disiplin dan tertib. Kunjungan ini membuka mata kami tentang betapa seriusnya proses belajar mengemudi di negara ini. Kami juga mendiskusikan bagaimana mengkonversi SIM Indonesia menjadi SIM Jepang. Ini adalah ruangan siswa untuk berlatih tes teori. Situasi sekolah mengemudi di Jepang. Ini adalah lapangan yang digunakan untuk praktek mengemudi. Cukup luas, bukan? Di sini kita akan dilatih dengan situasi lalu lintas yang sesungguhnya. Tampak latihan Chugata Menkyo atau kendaraan besar. Truk ini melalui rintangan sesungguhnya di sirkuit praktek. Saya punya teman, Pak. Dia Gino Jisusnya sekarang sih. Tapi dia dulunya pengendara truk, Pak. Oh ya? Ini kita di Iku Nishimai. Ini tempat belajar khusus mengemudi di Jepang. Dan ada tanjakan, kemudian ada letter S di situ, terus kemudian ada rintangan bentuk U. Nah, bagaimana dengan materi pelajaran sekolah mengemudi? Penekanan pada budaya berkendara Jepang yang sangat menghargai keselamatan, seperti mematuhi batas kecepatan, menghormati pejalan kaki, dan aturan berhenti di perlintasan kereta api. 3. Teknologi kendaraan. Pelatihan tentang kendaraan modern yang biasa digunakan di Jepang, termasuk mobil dengan teknologi hybrid atau listrik. Tahap 2. Pelatihan bahasa dan budaya. Untuk memastikan komunikasi yang efektif dan integrasi yang lebih baik, peserta dilatih dalam bahasa Jepang dasar, khususnya kosakata yang berkaitan dengan lalu lintas dan pekerjaan. Selain itu, mereka juga mempelajari budaya kerja Jepang, seperti kedisiplinan, etika kerja, dan tata krama profesional. Tahap 3. Persiapan untuk ujian SIM Jepang. Mendapatkan SIM di Jepang bukanlah hal mudah bagi warga asing. Oleh karena itu, PT ORD menyediakan program khusus yang meliputi 1. Pelatihan teori. Para peserta diajarkan materi untuk ujian teori SIM, termasuk soal-soal prakiraan yang biasa muncul. 2. Pelatihan praktik. Para peserta berlatih di lintasan simulasi yang menyerupai jalan raya di Jepang, dengan instruktur bersertifikat yang membantu meningkatkan kemampuan mengemudi mereka. 3. Pengurusan dokumen. PT ORD membantu peserta melengkapi dokumen yang dibutuhkan, termasuk penerjemahan SIM dari negara asal jika sudah memilikinya. Tahap 4. Ujian SIM di Jepang. Setelah pelatihan intensif, peserta diberangkatkan ke Jepang untuk mengikuti ujian teori dan praktik mendapatkan SIM Jepang.
PT ORD memastikan semua kebutuhan peserta seperti akomodasi dan pendampingan selama proses ujian terpenuhi. Tahap 5. Penempatan kerja. Setelah berhasil mendapatkan SIM Jepang, peserta siap ditempatkan di berbagai perusahaan transportasi di Jepang. PT ORD memiliki jaringan luas dengan perusahaan Jepang yang membutuhkan pengemudi, mulai dari jasa transportasi umum, pengiriman logistik, hingga lulusan PT ORD tidak hanya mampu menjadi pengemudi profesional, tetapi juga menjadi duta tenaga kerja Indonesia yang berprestasi di Jepang. Dengan program ini, PT ORD berkontribusi dalam mempererat hubungan kerja antara Indonesia dan Jepang, sekaligus meningkatkan taraf hidup pekerja migran Indonesia.